Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Emilia Larasati dengan NIM 205221366. Yang kedua, Afrizal Arif Nurizal dengan NIM 205221368. Yang ketiga, Fatimah Az-Zahra dengan NIM 205221372. Yang keempat, Intan Maida Kusuma Dewi NIM 205221376. Dan yang terakhir, Mufid Amjad Dwi Putra NIM 205221379. Kami di sini akan menjelaskan suatu case study, yaitu konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300.000 pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni 300.000. PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020 sebagai berikut. Akun yang ada di PT Afaf: debit kas 130.000, piutang 165.000, persediaan 200.000, investasi pada PT Farva 355.000, tanah 200.000, bangunan dan peralatan 700.000, beban pokok penjualan 200.000, beban penyusutan 50.000, beban administrasi dan penjualan 225.000, dividen 100.000. Yang dikredit, akumulasi penyusutan 450.000, utang usaha 75.000, utang obligasi 200.000, saham biasa 500.000, saldo laba 225.000, penjualan 800.000, bagian laba dari PT Farva 75.000. Total debit PT Afaf 2.325.000, kredit 2.325.000. Akun yang ada di PT Farva: debit kas 80.000, piutang 65.000, persediaan 75.000, investasi pada PT Farva 0, tanah 100.000, bangunan dan peralatan 200.000, beban pokok penjualan 125.000, beban penyusutan 10.000, beban administrasi dan penjualan 40.000, dividen 20.000. Kredit, akumulasi penyusutan 20.000, utang usaha 60.000, utang obligasi 85.000, saham biasa 200.000, saldo laba 100.000, penjualan 250.000, bagian laba dari Farva 0. Total debit 715.000, kredit 715.000. Berikut ini adalah neraca saldo yang meringkas posisi keuangan dan kinerja operasi PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2021. Akun yang ada di PT Afaf: debit kas 230.000, piutang 190.000, persediaan 180.000, investasi pada PT Farva 405.000, tanah 200.000, bangunan dan peralatan 700.000, beban pokok penjualan 270.000, beban penyusutan 50.000, beban administrasi dan penjualan 230.000, dividen 225.000. Dikredit, akumulasi penyusutan 500.000, utang usaha 75.000, utang obligasi 150.000, saham biasa
500.000, saldo laba 525.000. Penjualan 850.000, bagian laba dari PT Farva 80.000. Total debit 2.680.000, kredit 2.680.000. Akun yang di PT Farva, debit kas 75.000, piutang 80.000, persediaan 100.000, investasi pada PT Farva 0, tanah 100.000, bangunan dan peralatan 200.000, beban pokok penjualan 150.000, beban penyusutan 10.000, beban administrasi dan penjualan 60.000, dividen 30.000, akumulasi penyusutan yang dikredit, akumulasi penyusutan 30.000, utang usaha 35.000, utang obligasi 85.000, saham biasa 200.000, saldo laba 155.000, penjualan 300.000, bagian laba dari PT Farva 0. Total debit 805.000 dan kredit 805.000. Soal yang pertama yaitu jurnal akuisisi atas PT Farva tanggal 1 Januari 2020. Akunnya adalah investasi PT Farva di debit 300 juta, kas di kredit 300 juta. Mencatat akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020. Jurnal terkait investasi pada PT Farva selama 2020. Akunnya adalah investasi PT Farva di debit 75 juta, kas di kredit 75 juta. Mencatat laba neto PT Farva tanggal 1 Januari 2020. Jurnal terkait penerimaan dividen dari PT Farva. Akunnya adalah kas di debit 20 juta, investasi pada PT Farva di kredit 20 juta. Mencatat penerimaan dividen dari PT Farva. Nah, yang selanjutnya adalah soal nomor 2. Soal nomor 2 ini dia diminta membuat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Nah, ini ada akun, nama akunnya investasi PT Farva. Dia di debit sebesar 80 juta dan ada di kreditnya bagian laba atas PT Farva sebesar 80 juta. Jurnal ini adalah mencatat laba neto pada PT Farva tahun 2021. Kemudian jurnal terkait penerimaan dividen dari PT Farva. Terdapat akun kas di debit 30 juta dan investasi pada PT Farva di kredit 30 juta. Jurnal ini mencatat penerimaan dividen dari PT Farva. Soal nomor 3. Kertas kerja konsolidasian tahun 2020 dan tahun 2021. Perhitungan nilai buku tahun 2020. Saldo laba tanggal 1 Januari 2020 pada PT AFAF sebesar 300 juta. Kemudian saham biasa sebesar 200 juta dan saldo laba sebesar 100 juta. Laba bersih pada PT AFAF sebesar 75 juta. Kemudian saldo laba sebesar 75 juta. Dividen pada PT AFAF sebesar 20 juta. Kemudian pada saldo laba sebesar 20 juta. Saldo tanggal 31 Desember 2020 pada PT AFAF sebesar 355 juta. Kemudian pada saham biasa 200 juta dan saldo laba 155 juta. Saldo tanggal 31 Desember 2020 saham biasa PT Farva ke PT AFAF sebesar 200 juta. Kemudian saldo laba tanggal 1 Januari 2020 pada PT AFAF 155 juta. Investasi PT Farva sebesar 3.555.
Kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Pada akun penjualan, PT Afaf sebesar 800 juta, PT Farva sebesar 280 juta, konsolidasian sebesar 1.155 juta. Kemudian pada akun penghasilan dari anak usaha, PT Afaf sebesar 75 juta. Kemudian total debit PT Afaf sebesar 875 juta, PT Farva sebesar 280 juta. Pada akun beban pokok penjualan, PT Afaf sebesar 200 juta, PT Farva sebesar 125 juta. Konsolidasian sebesar 325 juta. Kemudian akun beban penyusutan pada PT Afaf sebesar 50 juta, pada PT Farva sebesar 10 juta. Konsolidasian sebesar 60 juta. Pada akun beban administrasi, PT Afaf sebesar 225 juta, PT Farva sebesar 40 juta. Konsolidasian 265 juta. Kemudian total kredit jadi PT Afaf sebesar 475 juta, PT Farva sebesar 175 juta. Konsolidasian sebesar 650 juta. Akun laba rugi atau bersih pada PT Afaf sebesar 400 juta, pada PT Farva sebesar 75 juta. Masuk ke debit 75 juta, kemudian konsolidasi sebesar 475 juta. Akun saldo laba awal pada PT Afaf sebesar 225 juta, pada PT Farva sebesar 100 juta. Masuk ke akun debit sebesar 100 juta, konsolidasi sebesar 225 juta. Akun ditambahkan laba bersih pada PT Afaf sebesar 400 juta, pada PT Farva sebesar 75 juta. Masuk ke akun debit sebesar 75 juta, konsolidasi 400 juta. Akun dikurangi dividen pada PT Afaf sebesar 100 juta, PT Farva sebesar 20 juta. Masuk ke akun kredit 20 juta, konsolidasi 100 juta. Akun saldo laba akhir PT Afaf sebesar 525 juta, PT Farva sebesar 155 juta. Masuk ke akun debit 175 juta dan masuk ke akun kredit sebesar 20 juta. Konsolidasi 525 juta. Akun kas dan setara kas pada PT Afaf sebesar 130 juta, PT Farva sebesar 80 juta. Konsolidasi sebesar 210 juta. Akun piutang usaha PT Afaf sebesar 165 juta, PT Farva sebesar 65 juta. Konsolidasi 230 juta. Akun persediaan PT Afaf sebesar 200 juta, PT Farva sebesar 75 juta. Konsolidasi 275 juta. Akun tanah PT Afaf sebesar 200 juta, PT Farva sebesar 100 juta. Konsolidasi 300 juta. Akun bangunan dan peralatan PT Afaf sebesar 700 juta, PT Farva sebesar 200 juta. Konsolidasi sebesar 900 juta. Akun investasi pada PT Farva, PT Afaf sebesar 355 juta, PT Farva sebesar 500 juta. Konsolidasi tidak ada. Akun utang usaha pada PT Afaf sebesar 75 juta, PT Farva sebesar 60 juta. Konsolidasi sebesar 135 juta. Akun utang obligasi pada PT Afaf sebesar 200 juta, pada PT Farva sebesar 85 juta. Konsolidasi sebesar 285 juta. Akun saham biasa
pada PT Afaf sebesar 500 juta, PT Farva sebesar 200 juta, masuk ke debit 200 juta, obligasi sebesar 500 juta. Akun saldo laba pada PT Afaf sebesar 525 juta, pada PT Farva sebesar 155 juta, kemudian masuk ke akun debit 175 juta dan ke akun debit 20 juta. Konsolidasi sebesar 525 juta. Total liabilitas plus ekuitas pada PT Afaf sebesar 1.300.000, pada PT Farva sebesar 500 juta. Konsolidasi sebesar 1.445.000.000 rupiah. Jadi yang selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasian tahun 2021 untuk akun penjualan PT Afaf sebanyak 850.000, PT Farva 300.000, jurnal eliminasi debit dan kreditnya 0 dan konsolidasian 1.150.000. Untuk penghasilan dari anak usaha sebanyak 80.000, PT Afaf, PT Farva 0 dan di debit jurnal eliminasi 80.000. Total debit PT Afaf 930.000, PT Farva 300.000 dan konsolidasinya sebanyak 1.230.000. Lanjut ke beban pokok penjualan. 270.000 untuk PT Afaf, 150.000 untuk PT Farva dan 420.000 di konsolidasian. Beban penyusutan sebanyak 50.000 dan 10.000 sehingga di konsolidasian 60.000. Beban administrasi 230.000 dan 60.000 untuk PT Afaf dan Farva, di konsolidasian 290.000. Total kredit dari PT Afaf 550.000, PT Farva 220.000 dan konsolidasian 770.000. Nah, maka akan muncul laba rugi 380.000 untuk PT Afaf, 80.000 untuk PT Farva, di debit jurnal eliminasi 80.000 dan konsolidasian sebanyak 380.000. Lalu saldo laba awal. Saldo laba awal untuk PT Afaf 525, untuk PT Farva 115 dan di debit jurnal eliminasi 115, konsolidasiannya 525. Ditambahkan dengan laba bersih sebanyak 380.000 untuk PT Afaf, PT Farva 80.000, di debit 80.000 jurnal eliminasi dan konsolidasiannya 380.000. Dikurangi dengan dividen 225 dari PT Afaf, lalu saldo laba akhirnya 680.000. 30.000 untuk PT Farva menjadi 205.000. Di jurnal eliminasi jumlah saldo laba akhirnya adalah 235, di debit dan kreditnya 30.000. Untuk konsolidasinya 680.000. Lalu kas dan setara kas 230 untuk PT Afaf, 75 untuk PT Farva, konsolidasinya jadi 305. Piutang usaha 190, PT Farva 80.000, konsolidasian 270.000. Persediaan 180 dan 100.000 menjadi konsolidasinya 280. Untuk tanah 200.000, PT Farva 100.000 menjadi 300.000 di konsolidasian. Lalu bangunan dan peralatan 700.000 dan 200.000 menjadi 900.000. Maka akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebanyak 500.000 dan 30.000, di konsolidasian 470.000. Investasi pada PT Farva sebanyak 405.000 dan jurnal eliminasi kredit sebanyak 355. Lalu akan ditambah dengan bangunan dan peralatan, dan total asetnya itu menjadi 1.405 untuk PT
Afaf PT Farva 525 dan di kredit 50.000. Konsolidasinya 1.585.000. Terakhir yaitu kita menghitung utang usaha di kertas kerja konsolidasian, utang obligasi, saham biasa, dan juga saldo laba. Dapat dilihat di jurnal eliminasi terdapat debit sebanyak 200.000 dan 235.000 di saham biasa, di saldo laba dan juga saham biasa, lalu dikredit banyak 30.000 di saldo laba. Konsolidasinya 680.000. Terakhir total liabilitas dan ekuitasnya 1.405.000 dan 525 untuk PT Afaf dan Farva, lalu dikonsolidasikan 1.525.000. Jadi itu yang mungkin dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.